a small blessing is still a blessing. Jadi kayak saya coba kayak ya menghitung aja berkat Tuhan, bersyukur ya. Kayak tadi seperti suami saya bilang, bersyukur ya anakku ini kayak waktu dia celebrate small things dia, tiba-tiba hari ini kok anakku baik banget gitu. Tiba-tiba dia bisa mandiri, makan sendiri, kita ya wah pintar banget gitu, kayak wah kita sudah berbahagia gitu loh. Saya percaya kita perlu selalu bergantung sama Tuhan. Jangan nyalahkan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Apa yang kita tahu, kalau Tuhan berikan itu, kita harus berbesar hati terima. Apapun masalah kita, bukan hanya masalah anak, mungkin masalah ekonomi, masalah kehidupan dan segala macam, jangan pernah nyalakan Tuhan. Hai, welcome to our podcast Sit In Podcast bersama saya Angel. Nah, buat kalian nih yang belum subscribe di channel YouTube kita, mungkin monggo bisa di-subscribe. Dan juga yang belum follow TikTok kita, Instagram kita, atau account X, bisa follow di @GKDI_official. Gitu. Nah, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Bro Venho dan Kak Jona. Yeay. Nah, siapakah Bro Venho dan Kak Jona ini? Mereka itu adalah seorang full timer ya, seorang pendeta yang udah melayani sejak 2008 di Bekasi, ya. Abis itu kemudian dipindah tugaskan ke Makassar dan melayani di Makassar selama 13 tahun. Kemudian dari tahun 2001 dipindahkan ke Manado dan sekarang memegang seluruh Sulawesi ya. Wow, luar biasa sekali. Dan Bro Venho ini juga adalah seorang pendeta yang biasanya ya, kalau misalnya kalian familiar tuh di SCTV ya, program Mata Air, udah selama hampir 10 tahun loh ya Bro Venho menjadi pendeta yang dikontrak eksklusif sama SCTV di program Mata Air ya. Iya, dulu saya padahal jadi hostnya juga, tapi yang buat di Surabaya ya. Kebetulan jadi sekali kita ketemu di sini. Kita nggak ketemu di sana ya, gitu. Nah, hari ini yang mau kita bahas sebenarnya dari Bro Venho dan Kak Jona adalah mereka ini nggak cuma luar biasa menjadi seorang pelayan yang udah belasan tahun nih, bukan belasan, puluhan, ya kan? Udah puluhan tahun dari 2008 sampai hari ini masih melayani. Tapi juga mereka ini dikaruniai 3 orang anak, namun 2 diantaranya itu adalah special needs gitu ya, atau berkebutuhan khusus. Nah, itu pastinya tidak akan mudah ya. Tapi tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita sambut ya Bro Venho dan Kak Jona. Yeay. Apa kabar nih Bro Venho dan Kak Jona? Ya. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini Bro Venho dan Kak Jona? Akhir ini kita bersyukur ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai pastinya ya. Itu keyakinan kami. Melayani, dan benar Tuhan itu tidak pernah salah ya. Jadi kalau ditanya aktivitas banyak, kita membantu orang lain, menginspirasi orang lain. Juga di dalam keluarga juga kita nggak lupa untuk take care our kid ya, orang anak kita, keluarga semua. Ya, itu yang kita buat ya. Amen. Kami baru 2 tahun ya. Besok 1 September kita 2 tahun. Dan sangat bersyukur di Manado itu kita merasa hidup kita jadi berbeda. Hidup kita lebih Manado itu kan damai, peace, orang ramah. Mau di jalan juga ramah, mau kita jalan sendiri, selamat pagi. Jadi orang-orang tuh sangat ramah. Jadi kita sangat bersyukur juga bisa pindah di Manado itu buat kami nggak mudah untuk bisa beradaptasi. Karena orang-orangnya easy going ya. I see. Ya, kita di Manado, tadi istri saya bilang kita kurang lebih 2 tahun di Manado. Sebelumnya kita di
Makassar tadi. Nice ya, orang-orang Manado tuh enak ya. Saya lihat hatinya baik, sangat mau melayani. Saya merasa ini sesuatu ya, dan saya excited aja untuk ketemu orang Manado. Banyak orang Manado. Amen. Untuk sebanyak mungkin mengenal Tuhan. Betul. Ya. Ya, oke. So, kan tadi Bro Venho dan Kak Jona ini udah pelayanan sejak 2008 ya. Nah, apa yang membuat Bro Venho dan Kak Jona memutuskan untuk oke deh, mau deh masuk ke pelayanan gitu? Bisa mungkin cerita sedikit? Oke, apa yang membuat saya itu mau masuk pelayanan ya? Waktu saya mengenal Tuhan yang sesungguhnya ya, karena saya punya background yang lain dulu ya. Tapi waktu saya kenal di kampus ya tentang Tuhan ini membuat saya merasa wow, luar biasa. Kasihnya luar biasa, kuasanya luar biasa. Dan waktu saya menghidupi nilai-nilai Tuhan itu kayaknya menyenangkan sekali. Ya, buat saya itu sangat sesuatu yang saya merasa inilah kehidupan yang saya inginkan ya, yang saya bahkan dambakan ya. Karena saya bersyukur karena orang tua saya membesarkan saya dengan cukup baik. Jadi mungkin tidak mudah, tidak terlalu susah untuk saya beradaptasi dengan itu, atau kan frekuensinya sama. Tuhan kan ngajar sesuatu yang baik. Jadi saya sendiri merasa ini sesuatu yang saya enjoy. Dan waktu saya melayani, mengasihi, dikasihi, diubahkan hidupnya, itu buat saya jadi ya nggak tahu ya, hidup jadi hidup aja. Excited jadi punya tujuan hidup yang baru gitu ya. Betul. Wow. Jadi kayak ini hidup yang saya langsung mau. Ada, kalau misalnya di kartun-kartun langsung ting ada lampunya gitu ya. Betul. Oke. Kalau Kak Jona mungkin? Kalau aku ya, aku masih inget waktu pertama kali dia bilang kayak, waktu pertama kali aku mengenal Tuhan, ya aku dilahirkan udah jadi Kristen memang. Tapi ada satu titik balik dalam kehidupan saya bilang, Tuhan, aku nih mau apa ya? Apa ya tujuan hidup aku nih apa ya? Jadi ada satu masa di mana saya kayak it's a privilege ya, satu hal yang luar biasa waktu saya bisa melayani. Saya bekerja, terus udah achieve, kayaknya udah dapat pekerja, udah oke gitu. Tapi pas di satu titik, kayaknya buat Tuhan itu privilege banget gitu. Jadi kayak yes, aku mau melayani Tuhan. Itu kayak buat saya, oh ya, ini impianku untuk bisa full heart, bukan full heart, bukan cuma full heart tapi juga bisa full time. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Berarti itu kalau kakak dari awal itu agak mungkin karena udah Kristen dari kecil ya. Iya. Tapi ketika udah semakin lama jadi mikir gitu ya, bahwa kok kayaknya pengen memberi lebih ya. Akhirnya mau full time juga ya. Yes. Oke. Nah, terus kalau misalnya kan jadi udah Kristen, abis itu sekarang full time. Pas awal-awal mau ngomong full time, mau papa, mama, aku mau full time ya menjadi pendeta gitu. Gimana respon mereka? Iya, ya saya ya pasti mereka kaget ya, karena kan saya tadi kan latar belakang lain ya. Waktu saya bicara saya mau jadi murid Yesus atau menjadi Kristen, tapi saya juga share kenapa saya mau jadi Kristen ya, karena saya merasa diubahkan, hidup saya diubahkan, cara pandang saya yang salah saya diluruskan, dan itu mengubah hidup saya ya. Dan waktu saya ceritakan itu, orang tua saya juga kaget ya. Mereka, oh bagus ya, maksudnya mereka senang kalau saya bisa punya kehidupan yang lebih baik, karena memang mereka kebetulan value-nya juga senang kalau orang hidup baik ya. Jadi waktu saya menceritakan itu, mereka ya oke. Itu keputusan kamu, dan kalau itu membuat kamu baik, kita support. Itu yang for me ya, bagi parent ya. Wow, untungnya disupport ya sama orang tua ya. Karena biasanya kalau jadi pelayan, jadi pendeta gitu kan, udah disekolahin mahal-mahal, udah dikuliahin gitu kan tinggi-tinggi, tahu-tahu jadi pendeta gitu kan. Biasanya orang tua tuh
biasanya kurang setuju. Tapi untuk Bro Venho ternyata disupport ya. Puji Tuhan banget. Iya, karena ya kan itu mindsetnya ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam Tuhan itu hari ini saya bisa share bahwa enggak, saya merasa justru saya punya impian dunia. Tapi saya ketika saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen atau seorang murid Yesus yang sejati, menurut saya itu sesuatu harta yang berharga. Ya, saat ini gitu ya. Ya mungkin banyak orang sulit ya mengerti. Tapi saya yakin ketika orang menjalankan hidup seorang Kristen yang sejati, mereka pasti mengerti apa yang saya katakan. Amen. Kalau Kak Jona, gimana Kak? Kalau kebetulan kan karena ya keluarga sih sebenarnya karena kakak udah ada saudara yang lebih dulu ya melayani, jadi buat kami sih it's okay. Yang penting keluarga lebih ke ya udah responsibel aja gitu loh, bertanggung jawab aja atas hidupmu, kamu yang akan jalanin. So mereka sangat support. Wah, jadi support juga ya. Luar biasa banget ya, orang tuanya sangat suportif ya. Hebat, wow. Berarti kayaknya untuk dari awal menjadi Kristen, menjadi pelayan, tidak ada tantangan yang begitu berarti ya. Betul. Oke, nah tantangannya adalah ketika sudah menikah dan akhirnya mempunyai momongan ya. Yang tadi aku sempat mention juga ya, itu gimana ya Kak? Waktu ketika mungkin lagi hamil, habis itu melahirkan, terus kakak tahu bahwa anak kakak ini ternyata agak berbeda gitu, berkebutuhan khusus. Itu gimana Kak? Bisa tolong diceritain? Jadi kami itu kan full time itu kan sejak anak saya baru lahir. Yang pertama Axel, tapi waktu di Jakarta sebenarnya sebelum kami pindah ke Makassar, saya udah sense, waduh ini kayaknya ada something yang different sama anak saya. Tapi waktu itu ya kita coba okay gitu, kayak udah prepare, pray, positif ya. Akhirnya kita pergi ke Makassar. Ya, and then ya pas dia udah mulai 3 tahun beranjak 2,5, kita udah mulai ini ya terapi ya. Ya mulai dari situ kemudian saya punya anak lagi. Axel 3 tahun, and then saya lahir anak kedua. Dan yang ketiga juga gitu ya. Dan bedanya berapa beda tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi yang pertama 3 tahun, yang kedua Ayla, and then Andriel. Saat ini mereka udah 17, 14 dan mau 11. Wow, udah remaja ya. Yes. Kami tahu anak kami spesial itu sebenarnya dari sebelum kami pindah ke Makassar. And then ya udah, maksudnya kita percaya bahwa pasti ada something yang Tuhan lagi mau. Ini yang Tuhan lagi mau bicara buat kami. Jadi ya saat ini inilah yang kami sedang jalanin ya. Karena kayak that's our biggest challenge. Awalnya gimana tuh Kak, kalau aku boleh tahu ya? Kok kakak lihat yang berbeda tuh mungkin dari bicaranya mungkin terlambat, atau mungkin ada apa yang berbeda gitu yang kakak lihat dari anak-anak yang lain, kok kayaknya beda gitu. Apa Kak yang pertama kali bikin kakak kayaknya berbeda. Ini beda gitu? Karena dia dari setahun itu udah aktif banget. Jadi begitu dia bisa jalan dia langsung lari gitu ya. Jadi dia skip merangkak, dia langsung lari. Jadi kayak kalau bicara dia sebenarnya 1,5 dia udah mulai ada ini ya, verbalnya udah mulai ada. Jadi dari attitude-nya kita bisa lihat sangat hyperaktif. Dari situ itu ya sangat ya itu begitu. Mulai dari situ ya bedanya kalau dengan adiknya, kalau adiknya itu lebih tenang. Kita baru tahu dia ada indikasi autistik itu waktu dia 2,5 tahun. Cuman dia nonverbal. Ini yang bungsu. Yang ketiga. Berarti yang pertama itu dia kelihatan banget karena dia hyperaktif. Kalau si bungsu awalnya dia hanya nonverbal. Tapi dia eye contact bagus, socialnya juga bagus gitu. Tapi pas di 2,5 tahun tiba-tiba beda aja. Tiba-tiba kayak
berubah, tiba-tiba lebih hyper, lebih nggak ke kontrol. Tapi dia bedanya kalau yang pertama ada bicara tapi verbal tapi ekolali ya, jadi ngulang-ngulang. Kalau yang si bungsu nggak, dia ya cuman yang ngomong seadanya aja sih, kata 2 kata gitu. Yes. Berarti kalau yang pertama itu hiperaktif ya, yang kedua itu normal, yang ketiga itu autistik. Nah, terus gimana tuh Kak? Waktu struggle ya, kalau bicara kan. Ya struggle kami yang paling besar ya adalah anak kita. Ya. Memang tadi bilang startnya memang ya karena kita kan waktu itu kan ya married muda baru dapat anak, ya lagi oke semuanya, ya memang itu startnya pergumulan kita ya. Ya waktu kita dapetin anak pertama nggak mudah, penerimaan itu nggak mudah, tantangan ya, bergumul karena kan kita juga ngerti ya, kita juga cari tahu gimana karakteristiknya anak-anak seperti ini, kedepannya gimana, kita udah kita dapat informasi itu dan itu terjadi dengan kita. Dan ditanya apakah struggle, ya struggle-nya banyak. Apa aja tuh struggle-nya? Ya mulai dari perasaan, ketakutan, ya. Perasaan artinya gini. Kekhawatiran. Ya kekhawatiran tadi ya, perasaan takut nanti anak ini nanti gimana, akan jadi apa, gitu ya. Itu juga kekhawatirannya gimana nanti take care mereka, bisa nggak kita take care mereka, anak kita ini gitu ya. Jadi itu mengganggu pikiran dan perasaan, ya secara manusiawi, pasti ya itu mengganggu. Kalau ditanya gangguan, itu gangguannya. Kalau boleh tahu nih, nikahnya umur berapa ya? Bro Venho dan Kak Jona. Saya umur 29, istri saya 27. Enggak muda amat kali. 29 dan 27. Aku pikir tadi Bro Venho ngomong muda, aku pikir mungkin 17 tahun gitu. Berarti punya anak pertama itu langsung hamil atau? Ya paling 4 bulan gitu. I see. Terus gimana tuh Kak setelah punya anak pertama dan tahu bahwa anak pertama ini ada spesial, ada berkebutuhan khusus. Apakah itu mempengaruhi dinamika Kak Venho, Bro Venho dan Kak Jona? Iya pastinya ya. Karena anak saya tuh dramanya tuh banyak banget. Ya ada. Ya kalau diceritain, waduh, drama hilang. Dia udah berapa kali hilang dari rumah. Dan beberapa kali tuh ini ya, kita lagi keluar kota terus tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba orang rumahnya actually hilang. Rasanya kayak jiwa saya mau kembali ke rumah dan kayak gitu ya. Terus ada masa dimana kita lagi di mobil, aku lagi turun sebentar, terus tiba-tiba suamiku ketiduran, dia buka pintu, dia tiba-tiba udah keluar dari mobil, and then kita yang oh my god, di mana ya? Jadi kita pakai cara pakaiin dia name tag gitu loh, sampai dia harus pakai kalung name tag. Kita bingung banget, sambil pray, sambil nyari di mana nih, terus berharap aja kayak ada yang nelfon gitu. Tiba-tiba ada orang yang nelfon, dia lagi di supermarket. Lagi makan donat, dia lagi makan terus gitu, satpamnya bingung kan, ini kenapa nih, mungkin satpamnya lihat ini kayaknya bukan anak ini ya biasa. Abis itu dia telepon saya, and then dia sudah penuh dengan donat, dia itu ya, dia bisa begitu ya. Jadi ya apalagi lagi in the middle of traffic jam 5 jam 6 sore di Makassar, di Pantai Losari. Anakku keluar dari tempat dia lagi terapi, saya nggak tahu, mungkin lagi miss ya gurunya ya. Itu emang kesalahan sih. And then dia lari gitu loh di daerah Siloam situ tuh kan, itu lagi padat banget. Tuhan, itu momen yang nggak lupa ya. Tiba-tiba
kantor polisi, telepon ya thank God sih. Ya momen-momen itu bahkan juga banyak lah ya cerita-cerita itu ya. Bukan cuman yang pertama ya, yang ketiga juga ya. Gimana tuh Kak? Kita lagi di hotel, lagi liburan. Akhirnya bukan liburan ya. Jadi aduh, momen itu ini dia tiba-tiba kita skip aja sebentar, dia tiba-tiba udah hilang. Jadi kita cari di hotel itu lantai 1 sampai kayak CCTV kita cek di mana, tiba-tiba anak saya udah. Ya itu ke daerah bahaya sih, tapi waktu itu in that moment sih maksudnya ya Tuhan baik ya, masih kayak saya juga bingung sih, anak saya tuh ya Tuhan masih lindungi ya. Di tengah ya kita mungkin nggak sempurna jaganya gitu ya, di tengah itu, tapi ya itu ya banyak kayak drama itu banyak gitu loh, bukan cuma itu aja sih, itu kan yang kelihatan, belum lagi emosionalnya. Ya, struggle ya. Every day, setiap hari di rumah dengan tingkah mereka, dengan kita nggak bisa interaksi dan semua itu mereka bicara sendiri, itu kan sangat membuat kita terganggu ya. Bahkan ya kita kan 2 anak kita spesial ya, dari 3 anak. Ya apakah ada godaan kita nggak mau bawa dia kemana-mana karena nggak enak, perasaan malu. Secara manusiawinya itu ada, ya itu ada dalam hati dan pikiran kita ya, itu struggle juga ya untuk menerima kenyataan itu. Ada ya, kita ngalami itu. I see. Wow. Ya istri saya ya kita berdua ganti-gantian, dia strong, saya lemah, dia kuat ya, kita saling apa ya, saling menghibur satu sama lain. Kadang-kadang dia menangis, saya juga menangis ya. Ini juga mau menangis sih sebenarnya ya. Gak apa-apa bro, nangis ya, aja. Tapi ada tisu kok. Ya karena kita sudah sekian tahun ya. Artinya ya kita juga ngerti tentang Tuhan, rencana Tuhan dan segala macam, itu help kita. Gitu. Oke. Nah, apakah dengan kayak ini kan maksudnya 2 dari 3 ya, anak itu pasti sangat nggak mudah ya. Itu kalau mempengaruhi dinamika dalam pernikahan tuh seperti apa ya bro? Mungkin bisa tolong diceritakan sedikit, karena kan aku juga punya anak ya, aku punya anak 2 gitu. Itu aja juga, aduh apalagi masa-masanya yang lagi nggak mudah ya, masa-masa toddler gitu, yang lari sana lari sini. Itu aja aku bisa salah-salahan sama suamiku gitu. Gitu. Apalagi ini kan kesulitannya tuh berkali-kali lipat ya kan. Gimana cara Bro Venho dan Kak Jona menanggulangi? Kadang-kadang kan ada waktu capeknya ya. Nah, orang bilang tuh kalau capek itu sumbunya agak pendek. Iya, betul. Itu yang membuat kita bisa apa ya, baku ya, bisa menyalahkan, bisa hitung-hitungan, itu happen, itu bisa terjadi ya. Ya karena situasi itu kan ketika anak kita ngalami sesuatu, lakukan sesuatu yang buat kita jadi nggak bisa terima, itu kan memancing ya feeling kita, dan ya itu tadi sumbu pendeknya. Nah kadang-kadang itu buat kita bisa apa ya, saling menyalahkan satu sama lain ya. Itu terjadi ya, terjadi. I see. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang membuat kita bisa menyelesaikan, atau apa yang membuat kita bisa sampai hari ini ya itu semua ya karena Tuhan ya. Jadi apakah kalau saya ditanya apakah saya menyalahkan Tuhan ya, waktu saya mengalami yang mungkin ada hard time, masa sulitnya ya, masa sulitnya saya pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena saking hopeless ya, saking aduh ini gimana, ada waktu itu. Tapi ya karena saya juga suka baca Alkitab ya, saya bukan hanya membaca Alkitab, tapi saya juga share our burden ya,
masalah kita kepada orang lain, kepada orang yang bisa membantu kita. Dan itu menguatkan kita, terutama firman Tuhan ya. Saya dan istri, saya nggak tahu kita berapa banyak kita berdoa ya. Doa yang sama, kalau Yesus doa yang sama 3 kali, kita 3 juta kali udah. Ya, itu menguatkan ya, menguatkan kita. Itu sangat menguatkan saya secara pribadi. Jadi berdoa dengan curhat sama Tuhan, begging sama Tuhan, mohon sama Tuhan. Ya, at the end akhirnya kita juga serahkan sama Tuhan. Ya, kita juga kalau Tuhan memberikan ini, berarti kan Tuhan punya plan ya. Yang selalu menguatkan saya itu ada di Yohanes 9 ayat 3 ya. Ya, tentang bagaimana murid Yesus bertanya kepada Tuhan, kenapa anak ini dilahirkan buta? Ya. Apa dosa orang tuanya? Kayak gitu ya. Yesus bilang apa? Ya, bukan dosa orang tuanya, tapi Tuhan katakan pekerjaan Tuhan mau dinyatakan lewat anak ini orang buta ini. Jadi itu sangat menguatkan saya bahwa ya Tuhan gunakan 2 anak kami ini adalah untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan buat Tuhan. Ya, dan itu keyakinan itu menolong saya. Ya, dan berjalannya waktu saya juga melihat bahwa ya saya bersyukur punya 2 anak ini. Ya, walaupun secara fisik tidak mudah, ya secara manusiawi tantangan, tapi keyakinan ini yang menuntun saya. Dari waktu saya lihat cara kerja Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Memang Tuhan gunakan 2 anak ini, anak spesial ini ada di dalam keluarga kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Pertama, kami berdua semakin bergantung sama Tuhan, ya, semakin kami bergantung, mohon kekuatan dari Tuhan, dan kami bisa feel kekuatan dari Tuhan. Kemudian juga untuk membantu orang lain untuk faithful di dalam Tuhan. Ya, jadi waktu kami lewatin itu, jalanin itu, lihat itu, melewati proses itu, ya kalau ditanya hari ini saya bersyukur punya 2 anak spesial. Saya bersyukur karena Tuhan titipkan, karena pastinya kami berdua spesial. Sangat spesial ya. Yes. I see, wow, luar biasa. Mungkin kalau saya bisa tambahin ya, kalau buat saya yang membantu ya, waktu saya lihat kayak small things, small blessing is still a blessing. Jadi kayak saya coba kayak ya menghitung aja berkat Tuhan, bersyukur ya. Kayak tadi seperti suami saya bilang, bersyukur ya anakku ini kayak waktu dia celebrate small things dia, tiba-tiba hari ini kok anakku baik banget gitu. Tiba-tiba dia bisa mandiri, makan sendiri, kita ya wah pintar banget gitu, kayak wah kita sudah berbahagia gitu loh waktu dia bisa ini ya kayak attitude-nya manis gitu, kayak wah oke. Belum lagi juga hal yang kecil, misalnya kayak ya di dalam tengah tantangan banyak orang yang love kami, perhatian, itu buat kami juga, kami merasa bahwa kita tuh nggak sendiri ya. Jadi kayak apa yang saya, banyak sekali penghiburan yang Tuhan kasih. Jadi kayak celebrate small things di dalam kehidupan kami itu sangat membantu. Bersyukur aja hal-hal kecil waktu kayak lagi down, tapi saya mulai lagi gitu. Ini ya kayak menghitung lagi berkat-berkat Tuhan buat kami. Nah itu juga bantu kami untuk bisa melihat bahwa oke, ini kan ini tuh anaknya Tuhan. Ya, anaknya itu cuma titipan. Ya kalau misalnya itu kan something yang luar biasa gitu. Jadi kalau udah dititip, tandanya hadiah dan masa sih hadiahnya aja yang agak berduri gitu. kayak durian gitu, kita suka makan durian tuh bukanya gitu, perlu perjuangan ya. Begitulah anak yang saya percaya, karena ini titipan, saya juga percaya Tuhan juga pasti akan pelihara. Itu yang saya percaya. Ya betul ya. Jadi ya memang banyak orang bilang ini dosa apa ya. Saya nggak baca itu di Alkitab, tapi saya tadi saya bilang di Yohanes 9 ya, untuk pekerjaan Tuhan dimuliakan lewat
dua anak kami ya. Dan saya juga merasa kalau saya nggak punya anak itu, saya mungkin juga nggak punya level iman seperti hari ini. Ya, jadi Tuhan tahu ya. Walaupun kadang-kadang secara manusiawi bisa aja, kenapa nggak orang lain, kenapa saya? Ya gitu. Begitu juga sebenarnya orang lain kan nanya gitu juga kan gitu ya. Jadi saya merasa bahwa itu bukan pertanyaan yang tepat ya, karena nggak sama seperti Yohanes 9 tadi ya. Jadi itu keyakinan yang saya pegang, yang saya doakan. Kalau ini Tuhan kasih, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan yang prepare, Tuhan yang siapkan semua. Ya, jadi feelingnya ada, tapi keyakinan juga ada ya. Jadi saya pisahkan aja antara feeling saya sama keyakinan saya. Jadi feeling kan pasti begini, banyak feeling, marah atau mungkin kita merasa tidak terima. Ya ngomong aja sama Tuhan. Ya saya rasa Daud juga bermazmur, dia ngomong feeling dia sama Tuhan ya. Jadi saya juga ada waktu saya ngomong sama Tuhan, saya tidak bahasa yang formal sama Tuhan, ya curhat aja. Ya feeling saya, perasaan saya, need, kebutuhan saya yang saya inginkan, atau mungkin komplain saya sama Tuhan. At the end, tapi saya juga tahu bahwa keyakinannya apa. Jadi saya memilah antara feeling saya, perasaan saya dengan keyakinan. Selalu saya ambil keyakinan itu untuk saya menghidupi atau menjalankan kehidupan saya. Jadi keyakinan dan feeling inilah yang saya harus bisa pisahkan. Kayak gitu. Ya, berarti ini ya yang berbeda adalah ketika Bro Venho dan Kak Jona itu punya Tuhan di dalamnya, the way melihat segala sesuatunya pun berbeda gitu ya. Mungkin kalau tanpa Tuhan itu jadinya kenapa begini, bisa yang sangat sangat menyalahkan mungkin akan banyak negatif feeling di sana. Dan ketika percaya Tuhan pun bukan berarti tidak ada negatif feelingnya ya. Tetap ada gitu feeling, namanya manusia. Tapi lebih ada pegangan yang kuat gitu ya. Untuk tetap bersyukur, untuk bisa tetap melihat dari sudut pandang apa yang Tuhan lagi mau kerjakan. Dari sudut pandang yang lebih tinggi ya. Bukan ngelihat di keadaan yang sekarang aja gitu ya. Luar biasa sekali. Terus aku penasaran, Bro Venho, Kak Jona, kalau dalam, kan kita biasanya kalau kita Kristen, kita punya anak-anak kecil, biasanya kan kita masukkan ke KKK ya, ke sekolah minggu gitu, untuk diajarkan value-value secara kekristenan. Kalau Bro Venho dan Kak Jona, gimana caranya untuk mengajarkan value-value itu ke anak yang mungkin berkebutuhan khusus? Ada tips and trick khusus nggak? Ya kan tadi bicara tentang di gereja, kemudian di sekolah minggu, dan bagaimana handle mereka lah kira-kira ya. Saya bersyukur di gereja kita ajarin ya bagaimana jemaat juga bekerja sama ya dengan kita ya. Kita kasih rasa aman buat jemaat untuk mereka bagaimana handle anak kita. Kadang-kadang jemaat kan takut tuh, nggak enak, takut salah ya. Ini anak pendeta misalnya ya. Jadi kita kasih rasa aman bahwa berani juga bicara. Kalau misalnya bicara enggak ya enggak, karena kan anak spesialnya kadang-kadang apa aja dia mau. Ya dia bisa sembarangan, dia bisa punya attitude yang tidak baik, dan saya terbuka untuk mereka kasih tahu, ajarkan anak-anak kita. Dua anak kita spesial di KKK, saya tahu juga nggak mudah ya. Kita prepare mereka ya kalau anak kita tadi ya, kita yang spesial kan kita ngomong saat ini, detik ini juga dia lupa. Ya, jadi ulang-ulang ya. Jadi kita persiapkan guru KKK ya, semuanya anak-anak juga di sana. Jadi kita kerjasama lah ya, dan saya rasa itu buat kita juga jadi lebih dekat dan seperti keluarga. Jadi itu sangat menolong.
Oke, ya itu kalau dalam gereja itu ada support system ya. Jadi guru-gurunya juga di briefing, jemaat juga di briefing gitu ya, satu sama yang lain ya. Gitu. Kalau misalnya di rumah gimana? Bro. Kalau di rumah memang kita jadwal kita ini ya cocokin aja sama anak gitu. Kalau memang ada waktu malam juga harus melayani, it means ada sore ya kita temenin mereka dulu makan kah, atau memang ambil waktu dulu sama mereka. Ya nanti kalau misalnya kebetulan ada yang support system, ada yang bantu, oke. Tapi kalau misalnya saat ini kita lagi kesulitan untuk cari orang kerja pun, kita ya terpaksa kita harus bagi waktu ya. Mungkin suami saya pergi, dia pergi melayani, saya di rumah, atau enggak kita bisa kebalikan. Jadi sebenarnya ya bagusnya ya dinamika kita jadi perlu mama papa nih perlu benar-benar kayak atur jadwal dengan bagaimana semua bisa dapat arrangementnya harus benar, harus baik. Kalau enggak ya terbengkalai, anaknya diurus, yang melayani juga enggak. Nah, tapi kita benar-benar mau bagi waktu dan kerja sama. Ya kita lakukan apa yang kita tahu lah ya, yang terbaik ya. Prepare, ya kita siapkan, ya waktu kita melayani kita siapkan makan, kita siap mana pintu yang kita harus kunci ya, supaya aman ya. Jadi ya kita lakukan yang terbaik aja. Setelahnya ya kita berserah sama Tuhan aja. Tuhan akan take care ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini itu semua bisa berjalan dengan baik ya. Ya walaupun jadi secara manusiawi kita tinggalkan anak ada perasaan, kita pray aja, berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Sampai hari ini ya anak kita udah 17 tahun ya. Saya percaya kok Tuhan akan take care ya, dan kita semangat ya, kita sehati ya jemaat, mau kita dari Makassar kita pindah ke Manado, semua juga jemaat sehati lah ya. Ya mereka tahu kita value, karena kita punya value yang sama, jadi tidak susah untuk bisa beradaptasi. Itu yang saya bersyukurnya di dalam gereja juga. Ya jadi itu sih. I see. Oke. Ya. Terus kalau yang menjadi ketakutannya Bro Vendo sama Kak Jona ya, untuk melihat anak-anak kan sekarang udah 17 tahun ya. Bentar lagi apakah nanti akan lanjut sekolah? Lanjut ke dia kan, anak saya kan itu terapi ya, mereka sekolah khusus. Jadi sekolah khususnya tidak mengejar akademiknya, tetapi lebih kepada kemandirian. Ya, ya dan persiapkan. Ya kita persiapin ya. Saya rasa itu, kemudian juga kita tuh itu ya. Iya, kita tuh punya goal ya, bagaimana anak kami itu one day dia harus bisa mandiri, dia bisa bekerja dan menghasilkan untuk membiayai hidupnya. Nah hari ini yang kita pinginnya, yang kita terus ya latih aja terus sampai dia bisa mandiri, nggak bergantung. Ya sambil kita mempersiapkan pekerjaan apa yang cocok buat dia nanti. Karena saya juga kita berdua umur kita sampai kapan gitu ya. Dan saya juga nggak mau dia bergantung sama saudaranya yang lain ya. Ya mungkin juga dari apa yang ini ya, mungkin pertanyaan apa ketakutan terbesarnya kali ya. Iya. Apa ketakutan besarnya kita buat dua anak kita ini? Ya. Kita mati duluan. Ketika kita mati duluan, itu siapa yang take care? Nah itu ketakutan besar ya. I see. Saya tidak tahu siapa yang akan jaga, pelihara ya. That's why saya sekali lagi ya saya percaya Tuhan ya. Tapi secara manusiawi ketakutannya ya masa depan mereka, siapa yang jaga mereka, siapa yang akan menghidupi mereka. Mungkin kita juga mau bersandar kepada anak kita yang satu ya. Tapi juga kasihan ya. Apakah dia mampu atau tidak, bisa atau tidak kan kita tidak tahu. Intinya adalah nanti ketakutan saya nih. Waktu saya mau mati nanti, saya lihat anak saya siapa yang akan take care. Nah itu ketakutan saya.
Tapi sekali lagi saya percaya Tuhan akan membuat saya jadi secure. Saya percaya itu. Someday ketika saya di ujung hidup saya percaya karena Tuhan adalah Tuhan yang akan take care anak saya. Itu yang saya pegang hari ini. Hopefully ketika Tuhan saya panggil saya keyakinan yang sama. Oke nih, Bro Venho, Kak Jona, ada nggak mungkin kata-kata untuk parents di luar sana yang juga mempunyai pergumulan yang sama dengan Bro Venho dan Kak Jona? Apakah mungkin ada hal-hal apa yang selama ini kalian merasakan itu sangat-sangat membantu kalian? Mungkin itu bisa di-share juga kepada parents yang ada di luar sana, biar mereka tahu harus ngapain nih gitu, harus gimana nih, keyakinan apa yang saya harus punya nih gitu. Oke, ini pesan ya, kata-kata buat parents yang mengalami tantangan yang sama seperti kami ya. Pertama adalah suami dan istri harus saling support satu sama lain ya. Waktu saya lemah, istri saya menguatkan. Waktu istri saya lemah, saya menguatkan. Ya, tentunya based on God ya. Saya percaya kita perlu selalu bergantung sama Tuhan. Jangan nyalahkan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Apa yang kita tahu, kalau Tuhan berikan itu, kita harus berbesar hati terima. Apapun masalah kita, bukan hanya masalah anak, mungkin masalah ekonomi, masalah kehidupan dan segala macam. Jangan pernah nyalahkan Tuhan. Tanya Tuhan, cari tahu tentang Tuhan. Apa wisdomnya Tuhan? Apa hikmatnya Tuhan? Apa yang kita bisa dapat? Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita di situasi ini? Dan itu menolong saya. Saya memegang apa yang firman Tuhan katakan di dalam case kami atau masalah kami. Saya percaya ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan pakai kami, berarti kami mampu. Saya bilang amin lah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saya gunakan kata-kata Yesus juga waktu dia disalibkan ya. Jadi itu menolong saya juga. Jadi kita kerjasama, kemudian juga kita ada orang yang juga bisa support kita, support system, membantu kita, kita share, mereka juga bisa terima, mereka bisa membantu, dan saya semangat ada podcast ini, kalau ditanya, mungkin orang tua di luar sana yang juga mau berbagi dengan kita sangat welcome, untuk menguatkan satu sama lain. Ilmu yang kami tahu tentang bagaimana membesarkan anak yang spesial, kita juga bisa berbagi, kita juga bisa bekerja sama, untuk bisa bagaimana sekarang dan nanti, kita sangat ingin, saya kalau ditanya mungkin yang mendengar hari ini, jangan sungkan, mungkin kita nggak kenal, tapi kita sangat ingin membantu. Untuk bekerja sama. Karena saya tahu bebannya, apa yang mungkin kita ngalami, saya alami, dan kita kerjasama. Amen. Mungkin kalau buat saya, itu tadi bersyukur ya. Small things, small blessing is still a blessing. Jadi bersyukur aja, lihat Tuhan lagi mau bicara apa dari apa yang saya hadapi hari ini. Tuhan lagi mau saya bertumbuh apa. Jadi saya coba melihat dari sisi Tuhan lagi pengen bicara apa ya di kejadian ini. Dan itu sangat membantu saya untuk melihat dan gak menyalahkan. Saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan lagi mau bicara. Saya tahu juga bahwa Tuhan itu Tuhan yang ini yang kontrol, Tuhan yang provide. Ya benar-benar saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kami juga. Terlepas dari apa. Betul ya. Tuhan sayang kita kok. Tuhan ngerti pergumulan kita.
Tuhan tahu semua, kita perlu percaya karena waktu kita percaya sama Tuhan, saya percaya kita akan bersyukur sama Tuhan. Ya, kita akan bersyukur terus berdoa aja. Karena Tuhan sayang sama kita. Berdoa, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti kasih wisdom, jalan buat kita. Mungkin ini jalan buat kita juga bertemu, ya, untuk bisa melakukan rencana besar Tuhan. Amen. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada parents yang mungkin punya anak yang juga special needs, Bro Venho dan Kak Jona dengan akan senang hati membantu dan juga share apa yang menjadi pengalamannya mereka ya. Dan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Betul. Dan juga ini ya tips and trick gimana untuk melewati semuanya dengan Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan itu akan sangat-sangat sulit. Iya. Gitu ya. Hidup segan mati tak mau rasanya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Ya, ada sesuatu kekuatan Tuhan yang berbeda. Itu yang saya merasa. Ya. Saya rasa itu yang kita perlu. Ya. Oke. Nah, terus kalau kan ini Bro Venho dan Kak Jona ini kan memimpin di Manado kan. Kira-kira ada visi dan misi apa nih? Yang Bro Venho dan Kak Jona pengen untuk Manado bisa tahu. Saya bervisi, saya ingin melihat orang-orang di Manado itu semua punya kehidupan pernikahan dan parenting yang benar. Yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Karena suami istri itu adalah kehidupan kita, anak-anak itu adalah harta kita, sesuatu yang penting ya. Dan saya merasa betapa pentingnya anak kita spesial ya. Kalau saya pikir anak kita normal semua, saya mau mendidik mereka dengan baik. Ya, visi saya adalah untuk bisa melihat banyak orang mengerti bagaimana punya pernikahan dan bagaimana mendidik anak dengan baik, ya, dan juga punya kehidupan yang sehat, yang benar, yang rohani, sesuai dengan nilai-nilainya Tuhan. Itu my vision. Itu visi saya. Ya, misinya apa? Ya bantu aja siapa yang mau, siapa yang ingin, welcome tadi ya. Mau dibantu, saya sangat welcome. Ya, sangat, karena itu my life, itu hidupnya saya. Jadi misinya yaitu sampai mencapai visi itu tadi. Ya, boleh terbuka sama kita, kita mendoakan, kita akan doakan, kita akan juga membagi tips daripada how to bagaimana menyelesaikan masalah atau bukan anak-anak parenting, kebutuhan khusus, apa yang kami punya kami mau bagi. Amen. Ya. Oke, Kak Jona mungkin itu aja. Udah panjang. Idem ya, sama ya. Oke. So terima kasih banyak Bro Venho dan Kak Jona akan sharingnya, akan keterbukaannya. Saya di sini mewawancara sebenarnya, tapi saya juga dikuatkan gitu ya. Karena dengan apa yang Bro Jona dan Kak Venho lewatin itu nggak mudah ya. Tapi kalau aku bisa melihat Jona sama Kak Venho aja bisa tetap strong gitu. Karena pegangannya tuh Tuhan. Itu juga mungkin dalam saya menghadapi anak saya yang lagi tantrum itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Gitu. Dan terima kasih banyak atas semua sharingannya yang tadi. Aku berharap juga ini bisa membantu juga ya. Mungkin parents yang mengalami pergumulan yang sama. Atau mungkin ketika ini ada yang nonton, mungkin ada kenalan atau mungkin ada temen gitu yang punya pergumulan yang sama, bisa di-share video ini ya untuk membantu mereka juga. Oh ya, dan ini ya tadi kan kita ngobrol itu sama Bro Venho dan Kak Jona ya. Mereka ini adalah pelayan jemaat dari gereja GKDI di Manado. Kalau misalnya kalian tertarik dan mau untuk mungkin mengenal gereja lebih dalam atau mungkin mau belajar
firman Tuhan lebih dalam atau ingin mengenal Tuhan lebih dalam, apapun itu, nanti kita bisa kontak kita, bisa WhatsApp kita, nanti kita bisa hubungkan ke Bro Venho dan Kak Jona gitu ya. Dan ini buat informasi ya kepada kalian semua yang menonton, kita itu punya gereja ada di 41 kota di Indonesia. Kalau misalnya kalian ada yang mau mungkin ingin mengenal tentang komunitas kita lebih dalam atau pengen belajar Alkitab, mengenal Tuhan, kalian bisa kontak, nanti kita akan mengarahkan kepada komunitas yang ada di sekitar kalian ya. Oke. Nah, last but not least, kalau video ini membantu kalian, please klik like, subscribe, bisa komen juga, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru dari kami ya. Terus find us juga di sosial media kita, ada di TikTok, Instagram, Facebook, itu @GKDI_official. Oke? See you di next video. Thank you Kak Jona sama Bro Venho.